di zaman akhir. Sangkakala itu adalah tiupan untuk memperingatkan tentang datangnya suatu kondisi yang sangat tidak biasa. Dan ini zaman akhir. Jelasnya tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tidak lama lagi akan terjadi. Sekedar perkenalan, nama saya Posma, mantan Situmorang, guru Injil. Nggak punya STH, nggak punya MTH, tapi guru Injil saja. Guru Injil itu nggak ada menterengnya. Saya suka perkara-perkara yang tidak mentereng, karena Yesus pribadi yang sangat sederhana. Dan dari status itulah saya menginjili, menyampaikan berita Injil Kerajaan Sorga. Tidak punya STH, tidak punya MTH, tidak bisa mengajar teologi. Yang bisa saya ajarkan adalah Injil, berita sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan selaku guru Injil, saya terikat kepada ketentuan ini. Mari sama-sama kita baca Matius 10 ayat 7. Ya. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, hadirkan orang susah, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan Allah dengan cuma-cuma. Ini salah satu sendi perintah Tuhan Yesus, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Dan pemberitaan kerajaan sorga itu adalah Injil kerajaan sorga. Dan pemberitaan kerajaan sorga bukan agama. Jadi yang dilakukan dalam keseharian adalah sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Ini kalimat perintah, sembuhkan orang sakit. Bukan dikatakan doakan orang sakit supaya aku sembuhkan. Sembuhkan orang sakit, kau yang sembuhkan. Itu pemberitaan itu. Bangkitkan orang mati, hak prerogatif Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Karena kehidupan adalah milik Kristus. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi untuk kesembuhan orang sakit, orang-orang percaya diberi kewenangan untuk menyembuhkannya kalau kondisinya tepat. Tahirkanlah orang kusta. Orang kusta 2000 tahun yang lalu itu berpadanan dengan sekarang itu orang yang kena kanker. Jadi buat orang-orang percaya, kanker itu bukan masalah. Lalu usir setan-setan. Itu pekerjaan sehari-hari. Saya enggak. Kenapa pengajaran itu hilang dari kebanyakan orang Kristen? Kalimat ini memerintahkan usirlah setan-setan. Dan Rasul Paulus mencatat pada Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, setan-setan. Rasul Paulus gunakan istilah perjuangan kita. Dan perjuangan itu bukan urusan sehari dua hari, bukan urusan seminggu dua minggu. Itu urusan seumur hidup. Sampai waktunya saya dipanggil pulang, setiap hari saya akan mengusir setan. Tidak ada tawar-menawar. Karena suka ataupun tidak suka, percaya ataupun tidak percaya,
Kita hidup di antara dua kutub. Di sebelah kanan ada Tuhan, di sebelah kiri ada hantu. Hantu itu memberikan kepada kita kekacauan, musibah. Tuhan memberikan kita berkat sejahtera. Kalau Anda mau hidup sejahtera, memihaklah kepada Tuhan dan usir ini yang suka membuat musibah kepada manusia. Kalau saya tanya, barangkali tidak ada yang bisa jawab, kecuali saya dan istri saya. Setiap hari kami berdua harus duduk, pagi-pagi bangun tidur, mengusir setan. Efesus 6 ayat 12 itu tidak main-main. Dan ini perintah Yesus, usirlah setan. Diabaikan, nggak pernah diajar. Jadi masalah. Saudara bisa lihat bagaimana kacaunya kehidupan manusia sekarang. Dan nanti itu akan semakin jelas sebagai dalam pemaparan ini. Cukup panjang pemaparan ini, saudara. Saya akan bicara tentang nubuatan Yesus pada Matius pasal 24. Suatu nubuatan yang panjang. Di dalamnya ada Yesus mewaspadakan umatnya. Di dalamnya ada kecaman keras Tuhan Yesus. Atas siapa nanti kita lihat. Di dalamnya ada ketetapan raja yang harus terjadi, harus terlaksana. Lalu di dalamnya disampaikan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali ke bumi. Kedatangan Kristus pertama kali adalah waktu Yesus lahir. Di dalam bayi itu, di dalam bayi yang lahir itu ada roh Tuhan, roh Kristus. Itulah kedatangannya pertama di Bethlehem. Kedua, menjelang terjadi. Itulah sebabnya sekarang sangkakala dibunyikan. Dan tugas saya meniup sangkakala itu buat semua orang yang mau mendengar, yang mau hadir di tempat ini. Lalu Yesus ajarkan juga kedatangannya yang kedua kali itu mirip dengan zaman Nuh. Lalu akan diterangkan apa sebetulnya yang merusakkan berita Injil. Sehingga begitu runyamnya hari ini hampir tidak pernah terdengar Injil diberitakan. Yang diberitakan itu agama Kristen, teologi A, teologi B, teologi C, dan seterusnya. Yang memberitakan Injil kerajaan sorga hampir tidak ada. Lalu iblis dikurung dalam jurang maut. Dan kita akan lihat sebentar kerajaan damai yang 1000 tahun. Dengan sisipan adanya Mesias palsu. Mari siapkan. Kita akan membaca bersama-sama satu pasal. Matius pasal 24 itu. Komentarnya menyusul. Mari baca bersama-sama Matius 24 ayat 1. Ya, sesudah. Lalu pergi. Kamu melihat semuanya itu akan berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. 3. Ketika Yesus duduk di atas saja itu, datanglah muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bilanglah hari kami terjadi dan apakah akan dikatakan dan anda diserahan dunia. 3 hal ditanyakan oleh murid. Bila manakah hal itu akan terjadi? Yaitu bait suci diruntuhkan. Apakah tanda kedatanganmu yang kedua kali, kedatangan Kristus, dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4, ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, aku Mesias,
Ada Mesias selain Kristus. Akan kita bahas nanti. Siapa saja yang terjerat oleh Mesias palsu, segera dia tersingkir dari keselamatan yang Mesias Kristus sediakan. Jadi hati-hati kata Tuhan. Nah, ya, kamu. Gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum sejahtera. Sebab bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dari bumi dan berbagai tempat. sekarang kan sedang terjadi kan? Sedang terjadi saat ini. Makanya sangkakala itu berbunyi, sudah dekat waktunya. Nah, nubuatan ini dalam bahasa Indonesia ada sedikit kekeliruan. Tidak ada dalam bahasa Inggris ada pestilences. Itu wabah-wabah. Pestilence itu wabah. Famines, kelaparan. Jadi di sini disampaikan wabah-wabah. Di sini tidak ada wabah. Dan yang baru saja kita lalui adalah wabah-wabah. COVID-19, ada wabah-wabah, ada alfa, beta, gamma, delta, omikron, dan seterusnya. Jadi lihatlah kemampuan Yesus selaku anak Tuhan menerawangi tahun-tahun 2019 sampai 2023. Kita lanjutkan. 8 akan 9 benci semua bangsa oleh nama dan banyak orang dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak yang palsu dapat muncul dan menyesatkan banyak orang. Yesus tidak pernah bohong. Ingat baik-baik. Kamu akan dibunuh. Saya 2 kali mengalami diadili oleh Muslim. Dan mereka siap untuk membunuh sebetulnya. Tetapi belum terjadi. Sehingga lolos dari percobaan itu. Sehingga saya bisa berbicara di sini. Saya mengerti kenapa itu tidak terjadi. Karena Tuhan masih memerlukan pelayanan saya di tahun-tahun mendatang. Hal yang terjadi itu adalah tahun 1996. 30 tahun yang lalu. Mari kita lanjutkan saja. 12 ya. Tiga belas. Ya. Injil kerajaan ini, Injil kerajaan yang diberitakan agama-agama. Itu masalah besar. Kita akan lihat nanti. 15. Jadi maka orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sengaja berangkat biasa semua, janganlah dia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang berada, janganlah dia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang anak-anaknya atau yang berusia baik pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ini tentang Yahudi
Daniel orang Yahudi. Yesus bicara Yudea. Lalu Yesus bicara tentang Sabat. Indonesia tidak mengalami musim dingin. Jadi ini ada suatu peristiwa masa siksaan awal atas Yudea saja. Dan 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan akan menjadi pembuktian. Harusnya Yerusalem diduduki oleh bangsa-bangsa. Inilah nubuatannya. Lanjut, 21 ya. Siksaan yang dahsyat belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kalau saudara ingat sejarah tahun 1918 ada terjadi flu Spanyol. Flu Spanyol itu mengambil korban 50 juta jiwa. 1918 sampai 1919. 2 tahun saja. Nah, COVID yang sekarang terjadi itu sudah lumayan dahsyat. Kalau Anda periksa Google, korbannya hanya sekitar 16 juta. Jadi, belum mencapai kriteria ini. Belum pernah terjadi sejak awal dunia. Jadi di depan kita masih akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat daripada COVID. Dan korbannya bisa jadi mencapai 50, 100, bisa jadi miliar. Kita akan lihat nanti. Jangan kemana-mana. Ya, 22. Dan sekiranya waktunya tidak disingkat, maka bagi segala tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ada orang-orang pilihan, maka waktunya dipersingkat. Maka tidak terjadi semua manusia tewas. Maunya iblis semua manusia tewas. Sehingga kerajaan surga di bumi gagal ditegakkan oleh Kristus. Itulah pertarungan yang sedang terjadi saat ini. Antara Kristus melawan antikristus. Oke. Satu hal yang cukup diriuhkan adalah orang-orang pilihan. Kalau ini saya bahas saja, supaya nanti gak usah dibahas lagi. Banyak peramal hamba Tuhan mengatakan bahwa yang diangkat pada hari pengangkatan itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi sebagian pemimpin gereja mengatakan yang akan diangkat adalah gereja Tuhan. Sementara Yesus katakan orang pilihan. Dan ini pun kisruh pemahamannya. Saya sampaikan lagi pemahaman yang sederhana. Orang-orang pilihan itu mengingat Yesus adalah penasihat ajaib. Kalau Anda ingat Yesaya 9 ayat 5. Dia selalu menasihati secara ajaib. Jadi untuk saya, orang pilihan itu saya mengerti sebagai orang yang selalu memilih Tuhan. Kalau Anda sempat membuka ini, bagian-bagian itu, Anda ikan barangkali. Ada Yesus mengajak seseorang, mari ikut aku. Orang itu menjawab, izinkanlah aku menguburkan dulu ayah. Mari baca Lukas 18 ayat 7. Tidakkah? Yang selalu berseru kepadanya dan yang menunggu waktu khusus untuk menolong mereka. Aku berkata kepadamu, dia akan segera menangkap mereka. Akan tetapi jika manusia tidak datang, adakah yang dapat dinikmati ini? Definisi orang pilihan menurut sabda Yesus adalah orang yang siang malam berseru kepadanya. Berarti apa? Menjadikan doa itu suatu kegiatan sepanjang hari. Itu orang pilihan. Bukan seperti kebanyakan orang Kristen. Berdoanya menjelang makan saja.
atau menjelang tidur saja, atau di gereja saja. Itu definisi orang pilihan. Mari kita baca Lukas 4:18. Ya, tetapi mereka bersama-sama meminta yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli dan aku harus pergi melihatnya. Aku memilih untuk memeriksa lembu yang baru aku beli. Tuhan Yesus nanti saja. Kan itu kalimat ini. Sambil meminta maaf, aku harus pergi melihat lembu yang baru aku beli ladang. Yang kedua, ya, yang lain. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Demi memilih aktivitas memeriksa lembu yang dibeli, bukan aktivitas mengikut Yesus. Jadi dia bukan orang pilihan, karena dia memilihnya kesibukannya sendiri. Yang ketiga, ya, yang dia memilih bulan madu, tidak memilih Yesus. Godaan-godaan itu berlaku bagi setiap kita manusia sepanjang tahun-tahun ke depan kita. Habis berbulan madu apalagi coba? Ini berbulan madu. Yesus ngajak dia. Tidak, dia pilih berbulan madu. Habis bulan madu ada apa? Lahir anak. Dia pilih urus anak, bukan Yesus. Habis itu apa? Anaknya sekolah dan sebagainya. Dia akan tenggelam dalam urusannya. Dia bukan orang pilihan. Tolong ya, penasihat ajaib itu begitu. Dia katakan orang pilihan itu sebetulnya ada di dalam saudara. Kita semua pemilih. Kita semua harus memilih sepanjang usia kita. Pada rentetan pemilihan-pemilihan itu, Anda pilih siapa? Anda pilih Yesus atau kegiatanmu, kepentinganmu? Maka Anda bukan orang pilihan. Itulah nasihat aja. Ya, ayat 23 ya. Pada waktu itu. Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Ya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda Mesiasnya dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya bumi mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan masih mungkin disesatkan. Waspada. Oke. Nabi-nabi palsu adalah semua nabi yang tidak diutus oleh Kristus. Walaupun mungkin mereka melakukan mujizat oleh pertolongan setan. Anda periksa saja kitab saudara Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Itu setan melakukan perbuatan ajaib. Mari baca Matius 23 ayat 34 supaya kita tahu yang mana itu nabi-nabi yang dimaksudkan oleh Kristus. Mari baca ya, sebab itu separuh yang telah kamu bunuh, kamu salibkan, yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota kota, supaya kamu menanggung akibat kepada orang yang tidak bersalah, melainkan kami orang yang tak dituduh, sampai kepada Zakaria anak-anak Berekia yang akan membunuh di antara 40 kudus dan Mizpah. Secara tersirat di sini Yesus menunjukkan inilah nabi-nabi yang asli. Inilah nabi-nabi yang diutus oleh Kristus. Siapa saja? Dari Habel sampai Zakaria anak Berekia. Ada buka di Alkitab, Zakaria itu adalah kitab yang hampir terakhir dari Perjanjian Lama. Sesudah ada Zakaria, sisanya adalah Maliaki. Jadi di luar itu tidak ada nabi. Semua orang Kristen yang sekarang ini mengaku nabi, dia nabi palsu. Sekarang ini pun sudah ada sekolah kenabian di Semarang sana. Anda pengen jadi nabi, masuk sekolah itu. Nabi bisa diutus oleh manusia sekarang. Kalau yang sah itu yang diutus oleh Kristus. Aku mengutus. Ya, ayat 25. Camkanlah.
Jangan, aku sudah mengatakan tidak perlu padamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa? Nanti kita akan lihat kedatangan Kristus itu di angkasa saja, bukan di padang gurun. Bukan seperti yang dipercaya banyak orang Kristen sekarang. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun dia berjalan kaki menyeberangi lembah Hinnom, masuk ke dalam bait suci ketiga yang sekarang sedang dibangun oleh orang Israel. Kedatangan Kristus kedua kali itu di angkasa saja. Jangan percaya perkara-perkara ini. 29, ya. Pada masa itu, matahari akan gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan dijatuhkan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Orang itu akan tampak tanda manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan merangkak, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan menyingsangkan Allah yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Teknologi modern bisa meniru situasi ini. Teknologi modern bisa membuat suara yang dipancarkan dari bumi, tapi Anda mendengar suara orang dari angkasa. Teknologi modern mampu menampilkan bayangan Yesus Kristus di angkasa. Itu namanya hologram. Itu akan banyak menyesatkan orang-orang tidak percaya di masa mendatang. Jadi, begitulah disampaikannya tentang kedatangan Kristus, akan terjadi perkara-perkara ini. Nah, disampaikan pada 31. Dari 4 penjuru bumi diangkat, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, ketemu di tengah-tengah. Kristus melayang-layang di angkasa, menantikan kedatangan orang-orang yang diangkat, dikumpulkan bersama dengan dia. Itulah gambaran tentang pengangkatan. 32 ya, tarik. Dan mulai bertunas, dan tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di depan pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang Kristen, termasuk yang sebetulnya sudah punya hikmat, tapi masih pertanyakan, kenapa begini? Kenapa Kristus sendiri nggak tahu? Bukankah Kristus itu bagian dari Bapa? Teka-teki yang amat menantang para penelaah Alkitab. Kalau Anda menyimak nanti pelan-pelan, saya akan uraikan kenapa itu begitu. Lagi-lagi, penasihat ajaib itu selalu menampilkan perkara-perkara yang ajaib, bahkan termasuk teka-teki yang sangat menantang. Sekali lagi, jangan kemana-mana. 32 ya, tarik. Dan bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Sudah diambang pintu, 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Tetapi Tapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak itu tidak. Si Posma juga tidak tahu. Jangan kena intimidasi dari orang-orang. Yang saya lakukan pada ceramah ini adalah sekedar menentukan masanya, bukan hari dan tanggal. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya mengatakan si Posma tahu, itu fitnah. Mari lanjutkan. 37. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan anak manusia. kedatangan Kristus kedua kali oleh Yesus sendiri dikaitkan dengan peristiwa Nuh. Semuanya umat waktu itu sangat abai, cuek, tidak peduli. Dan pada masa kini akhlak manusia sudah rusak sama sekali. Tak mungkin diperbaiki atau direparasi. Nanti kita lihat kenapa Yesus menyerupakan dengan kedatangan Nuh. 38, ya. Yang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari masuk ke dalam antara, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya pada kedatangan anak manusia. Peringatan Tuhan diabaikan. Begitu pada zaman Nuh, begitu juga pada masa kini. Anda akan menderita kalau ikut caranya orang-orang pada zaman Nuh itu. Jangan abaikan peringatan Tuhan itu. Ayat 40, ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan lupa tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saatnya nggak tahu, tapi masa kedatangan itu bisa dilihat. Ya, masa kedatangannya. Nah, pengangkatan atau rapture itu terjadi secepat kilat, disertai dengan kekagetan yang dahsyat yang bisa memutuskan urat jantung. Untuk memahami firman Tuhan dengan benar, perlu kita berdoa memohonkan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya sorotkan bunyi doanya, saya ucapkan pelan-pelan. Jangan balap-balapan. Mari kita ucapkan. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, kami manusia terbatas, membutuhkan pemahaman yang benar tentang kedatangan Kristus kedua kali ke bumi ini. Itu urusan pelik Tuhan. Maka kami merendahkan diri, memohonkan hikmat Tuhan serta bimbingan Roh Kudus agar mengerti urusan ini. Untuk beroleh hikmat Tuhan, perlu saya dibersihkan lebih dahulu dari sisa-sisa dosa, sisa-sisa kesalahan, bahkan dari sisa-sisa zaman iblis dari masa laluku. Saya mohon dibersihkan juga dari sisa-sisa roh najis dari dalam diriku, digantikan oleh roh-roh yang baik dan benar yang dari Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Kristus, segala kuasa iblis yang tersisa dalam diriku harus disingkirkan. Jangan membodohi saya dan mengerdilkan daya pikirku. Sementara semua sihir iblis di dalam diri saya
harus dimusnahkan juga. Berganti dengan akal sehat dan kesadaran rohani yang dari Yesus Kristus. Saya bahkan bermohon agar sisa-sisa luka batin berikut parut-parutnya dibersihkan dari diriku, dihapuskan oleh kedaulatan dan kasih karunia Tuhan. Saya harus terus mengampuni semua kejahatan atau kesalahan orang lain terhadap diriku. Tidak mau saya menyimpan dendam terhadap seorang pun. Itu mungkin mencelakakan saya. Mohon darah Yesus yang suci membasuh diriku, melayakkan saya melanjutkan kehidupanku selaku umat Tuhan. Tetap saya persilahkan roh Yesus bersemayam di dalam hati, membimbing diriku agar mampu memahami pembahasan hari ini. Demi nama Yesus, semua malaikat iblis yang pernah menghimpit diriku di masa lalu, juga yang menghimpit leluhurku, harus enyah. Menyingkir kalian setan-setan. Jangan kalian recoki pemikiran saya. Ya Tuhan Yesus, mohon Engkau beri diriku berkat-berkat di zaman akhir ini, serta kemampuan untuk menerima kebenaran Tuhan yang bisa jadi menyakitkan, serta kemampuan untuk hidup memuliakan Tuhan Yesus di sepanjang sisa usiaku. Amin. Saya garis bawahi kebenarannya. Kebenaran Tuhan kalau disampaikan itu bisa jadi menyakitkan hati manusia. Jadi kebenaran itu bisa jadi sangat menusuk. Maka saya sampaikan lebih dahulu, Anda dipersiapkan dulu Roh Kudus, akan ada kebenaran-kebenaran yang menusuk hati pada jam-jam berikut ini. Ya, ini saja pun mungkin akan menyakiti hati. Yesus mengecam keras umat mana? Mari baca ayat 12 dan pada waktu pertama kali saya menyajikan Matius pasal 24, entah itu 9 tahun yang lalu, ayat yang gampang itu saya nggak tangkap. Waktu saya baca itu saya sampaikan, saya katakan, Tuhan Yesus memang durhaka ya. Yang Buddha, yang Hindu, yang Muslim, 2000 tahun Injilmu sudah diberitakan, mereka tetap menolak. Sesudah penyampaian berulang-ulang, pemikiran berulang-ulang, pada suatu saat saya ditegur, lalu disadarkan. Nggak mungkin Yesus mengatakan orang Hindu, Buddha, Muslim itu selaku kedurhakaan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka tidak diajar tentang kasih. Jadi kecaman ini bukan terhadap agama-agama lain, tetapi untuk orang Kristen kecamannya. Orang Kristen diajar tentang kasih, lalu mereka durhaka. Akibatnya apa? Kasih mereka jadi dingin. Ini kecaman keras buat orang Kristen. Kita akan lihat nanti lebih dalam lagi, di mana kedurhakaan Kristen itu yang Anda harus berani perbaiki dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau sungguh-sungguh beroleh keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Bagian kedua, ya, tetapi
Kedurhakaan udah makin tambah, kasih semakin dingin, dan orang yang bertahan sampai ke kesudahannya. Di dalam masa siksaan yang dahsyat itu, dia bertahan sampai kepada kesudahannya. Kenapa bisa bertahan? Karena kasihnya kepada Tuhan Yesus terpelihara dengan baik. Karena dia tidak egoistis. Karena dia bukan orang yang peduli kebutuhannya sendiri. Dia bertahan dalam iman kepada Injil Kristus, bukan kepada agama. Dia bertahan dalam kesucian hidup, menolak kecemaran. Dia setia dalam praktek mengasihi. Jadi nggak bisa dituding sebagai kedurhakaan. Dan Yesus sudah tampilkan juga kesetiaan tiada tara. Jadi waspadai saudaraku. Yesus mengecam keras umat Kristen di sini. Ya, ini contohnya bagaimana kedurhakaannya terjadi. Ayat 14, ya, dan dia akan menjadi kasih seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kemuliaan. Injil kerajaan yang harus diberitakan. Tapi banyak kali orang ngaku penginjil, yang dia beritakan itu agama Kristen. Bahkan sektenya yang diberitakan. Saya pernah dikecam oleh orang lain, aliran tertentu. Ditanya, pas itu orang sudah dibaptis Islam. Dia tanya, dia memberitakan baptisan Islam. Saya jawab, saya nggak pernah dibaptis Islam. Saya tidak merasa tidak ada gunanya. Tidak bisa. Baptis Islam itu menyelamatkan. Nah, dengan kalimat itu saya tanya, jadi apa gunanya Yesus? Kalau baptis Islam menyelamatkan, baptis Islam aja semua mah. Yesus boleh pulang ke surga. Tidak urus lagi umat. Doktrin yang diberitakan. Yang harus diberitakan adalah Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga harus diberitakan di seluruh dunia. Ini kehendak Tuhan. Kalau Anda tidak beritakan Injil Kerajaan Surga, jangan ngaku penginjil. Ngaku saja guru agama, ngaku saja pemberita aliran-aliran itu. Mari kita lihat lagi yang lain lagi. Bagaimana Injil itu dirusakkan. Matius 11 ayat 12 ya. Sejak pada Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga digagari, dan yang menggagarinya mencoba menguasainya. Kerajaan surga diserong itu istilahnya LAI. Itu istilah yang sangat lembek. Kalau diperiksa bahasa Inggrisnya tuh, the kingdom of God suffered violence. Suffered violence. Menderita, digagahi. Jadi melenceng, tidak lagi berbentuk kerajaan. Akibat digagahinya Injil, tidak tampak Injil kerajaan diberitakan kuat di bumi. Maksudnya, sabda-sabda Yesus tentang kerajaan surga nyaris tidak diberitakan di lingkungan persekutuan Kristiani. Begitu pula dalam penginjilan di lapangan. Kita lihat lagi. Mari baca sama-sama Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah. Selama 10 tahun pertobatan saya yang pertama, saya cukup rajin memberitakan Injil, memberitakan pertobatan. Tapi saya beritakan pertobatan itu bukan dikaitkan dengan kerajaan sorga. Ayat ini kompak. Satu paket. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dalam kaitan dengan kerajaan sorga. Bukan bertobat dalam kaitan gereja tertentu. Itu kesesatan. Itu kedurhakaan. Seorang anggota jemaat mungkin sangat rajin beribadah. Namun selama puluhan tahun tidak pernah mendengar ayat ini dikhotbahkan. Saya alami itu. Lebih menyedihkan lagi kalaupun dikhotbahkan, tidak ditekankan bahwa pertobatan itu berkaitan dengan mendekatnya kerajaan sorga yang segera dapat dia masuki. Ya, sekali lagi, bertobatlah dalam kaitan kerajaan sorga sudah dekat. Jangan dipotong-potong sabda Yesus. Matius 6 ayat 19 ya.
kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Kita termasuk saya menghafalkan doa Bapa kami. Tapi hanya sekedar untuk keperluan liturgi. Sehingga kita hafal, kita sebutkan setiap minggu di gereja. Yesus bukan maksudkan itu. Esensinya beda dari situ. Esensi yang lebih dalam, mempersilahkan kerajaan Kristus hadir dan beroperasi di bumi, terpancar dari hati masing-masing umat. Ini doa Bapa kami sebetulnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi di mana? Mulai dari sini buminya. Baru dari sini memancar kemana-mana. Tidak bagus kita memahami sabda-sabda Yesus itu. Matius 6 ayat 33. Ya, tetapi Dan kebenaran dia, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. carilah dahulu, artinya dahulu apa? Itu dulu. Yang lain-lain belakangan. Tapi hampir gak ada yang mencari dahulu kerajaan sorga. Yang terjadi apa? Saya harus tamat sekolah dulu, kata. Udah tamat sekolah, saya harus cari kerja dulu. Cari ijazah dulu, cari kerja, cari uang, cari istri, cari anak, gak ada habisnya. Akhirnya tidak pernah dia jadi pemberita kerajaan sorga. Rupanya saya lah yang mencari dahulu kerajaan sorga. Itu pun sesudah saya mapan. Ada kesadaran, ada keinsafan. Oh ya, ada perintah dari Yesus. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu. Baiklah, saya sudah mapan, jujur saja. Lalu saya cari kerajaan sorga. Bagaimana saya mencari kerajaan sorga? Bukan segera langsung, saya harus cari kerajaan sorga. Berarti saya masuk sekolah teologi. Omong kosong. Saya lakukan bukan itu. Di sini ada Alkitab. Di sini ada mesin fotokopi. Di samping Alkitab ada buku konkordansi. Begitu dalam buku konkordansi saya buka kerajaan sorga, akan muncul itu kerajaan sorga. Ada pada ayat Matius 6 ayat 33 kerajaan sorga. Ada Matius 12 ayat 28 dan sebagainya. Maka saya buka Alkitab, Matius 6 ayat 33, fotokopi. Matius 12 28, fotokopi. Dan banyak istilah kerajaan sorga itu ada di dalam kitab Matius. Sesudah saya fotokopi semuanya itu, saya dapat 153 lembar fotokopian yang di dalamnya ada ayat tentang kerajaan sorga. Jadi apa gunanya saya fotokopi? Waktu itu belum ada ginian. Jadi saya bisa bawa fotokopi yang 150 lembar itu kemana-mana. Di mana saja saya nongkrong, saya baca. Di mana saja saya ngetem, saya baca. Saya mencari dengan susah payah. Kalau sekarang Anda mencari dengan ini gampang. Klik aja. Ini Alkitab elektronik. Anda klik aja search. Dapat semua. Nah, begitulah susahnya saya mencari pada tahun 91 kira-kira. Belum ada ini. Belum ada HP. 153 halaman saya bawa kemana-mana, saya jilid menjadi buku setebal ini. Gampang saya pelajari. Tahu akibatnya apa? Ada ayatnya bukan? Carilah, maka kepadamu akan. Halo? Matius 7 ayat 7. Siapa sekarang buka, baca. Matius 7 ayat 7. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Jadi saya rupanya satu-satunya manusia di Indonesia nih yang mencari. Lalu saya mendapatkan. Begitu caranya saya menemukan pemahaman tentang kerajaan surga. Walaupun dangkal, tapi makin hari makin dipertajam. Tahun 91, 30 tahun kemudian, saya boleh memberitakannya di dalam seminar-seminar seperti ini.
Agak menyesal memang. Karena pada tahun 91 itu usia saya sudah 50 tahun. Sekarang usia saya sudah 82 tahun. Sudah fisik sudah lemah. Maka saya harapkan dari yang muda-muda akan muncul. Dan Anda tidak perlu mencari bersusah payah seperti yang saya lakukan. Sudah ada dibantu. Sudah ada ceramah-ceramah saya. Sudah ada buku-buku yang saya tulis tentang kerajaan surga. Hei orang-orang muda, beritakan itu. Kalau Anda tidak beritakan, kasihan saya loh. Apakah saya disuruh hidup 10 tahun lagi? Emangnya enak umur 90 tahun? Mari angkatan muda majulah. Pemberita-pemberita itu sangat diperlukan. Dan itulah bagian dari kedurhakaan. Disuruh cari dulu, dicari yang lain. Lanjut. Dari saya mencari itu, maka dan waktu mencari itu tidak pernah saya bertemu dengan seseorang yang sudah beroleh kerajaan sorga semasa masih bernapas. Padahal Yesus menjanjikan, Matius 7:7, ya, minta. Jadi saya sudah dapat kerjaan surga itu sejak tahun 1995 atau paling lambat tahun 2000. Maka dari tahun 2000 sampai kepada hari ini saya sibuk menyesuaikan watak saya dengan watak anak-anak kerajaan. Ya, sesudah Anda dapat kerajaan itu, watakmu harus diperbaiki. Nah, oleh dorongan Roh Kudus saya lakukan pencarian itu sendirian. Dan Yesus memenuhi janjinya. Sukseslah saya bergabung dengan kerajaan surga sejak masih bernapas. Gak tunggu mati. Mari lihat lagi ayat ini yang paling sering diabaikan. Ya, tetapi izinkan dirimu diusir setan-setan dari dirimu oleh Kristus. Kristus mau mengusir setan dari dirimu. Lalu kerajaan surga datang kepadamu. Kalau Anda tidak pernah mengalami memberi diri diusir setan-setan, jangan harapkan dapat kerajaan surga. Ini saya beri nama khusus, pelayanan kelepasan. Dilepaskan dari pengaruh iblis. Jadi dalam pertemuan ini selalu dianjurkan, selalu ditawarkan. Siapa yang butuh dilayani kelepasan, boleh berbicara khusus. Dan minta waktu. Ada beberapa orang yang hadir sini mampu melayani saudara dengan cara itu. Oke. Setiap calon warga kerajaan sorga di bumi harus memberi diri, diusiri setan-setan dari dirinya. Dibersihkan dari roh-roh najis. Ini berpadanan dengan baptisan. Cuma yang di agama Kristen, Anda dibaptis, diusiri kutu-kutu busuknya dari badan kita. Dibersihkan. Dalam pelayanan kelepasan, diusiri setan-setannya. Dan sesudah itu saudara sendiri yang mengusir setan-setan. Karena saudara sudah diberi wewenang untuk menggunakan kuasa Yesus itu. Oke. Dan inilah yang paling berat untuk agama Kristen. Kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat-ayat ini nyaris tak pernah dikhotbahkan. Ganjarannya kecemaran itu. Kecaman itu gambar. Kalau orang menanyakan saya, Bapak dari gereja mana? Saya akan tanya balik. Tolong beritahu saya dulu. Rasul Petrus itu gereja apa? Tolong beritahu saya dulu. Bartolomeus gerejanya apa? Enggak ada. Jadi setiap orang yang menjadi warga kerajaan surga sedang di bumi, dia akan berani melakukan ini semua. Termasuk
cuma-cuma. Persekutuan kaum Injil di seluruh Indonesia sudah ada 20 atau 30 persekutuan kecil. Bersekutu tanpa kumpul kolekte. Tidak ada kolekte, tidak persepuluhan. Kenapa? Karena itu perintah Yesus. Kenapa itu perintah Yesus? Karena Yesus inginkan pelayanan-pelayanan itu bebas dari urusan uang. Jangan ada pelayanan yang berbasiskan duit. Itu tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Bahkan lebih ekstrem daripada itu. Yesus memerintahkan muridnya, kau pergi, pundi-pundi pun jangan bawa. Saya belum sampai ke situ. Saya pergi masih bawa pundi-pundi dia. Mari lakukan dengan tekun. Ayat-ayat ini yang nyaris tidak pernah dikhotbahkan. Dan yang ini, persekutuan Injil Kristus yang sejati juga tak pernah dikhotbahkan. Mari dibaca Matius 18 ayat 20. Dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bukan hanya di dalam mereka, di tengah-tengah juga hadir. Ini namanya persekutuan rumah tangga. Yesus yang dipanggil. Anda boleh bayangkan, saya duduk dengan istri. Pada zaman itu ada 5 orang anak atau 4 orang kadang-kadang. Kami bersekutu dalam nama Yesus. Yesus ada di situ. Masih beranikah saya memanggil nama Allah di depan Yesus? Masih beranikah saya menyuruh nama Dewata di depan Yesus? Ada dia di situ. Dia di situ sebagai guru, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, bahkan sebagai pelayan. Jadi persekutuan rumah tangga itu disahkan oleh Tuhan sendiri. Apa yang terjadi? Pada tahun 90, orang-orang yang tidak bersekutu di gereja ditegur, dimarahi. Bahkan ada yang dipecat. Itu disahkan oleh Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Satu-satunya persekutuan di dalam nama Yesus yang disahkan di muka bumi adalah persekutuan rumah tangga. Matius 18 ayat 20. Hei saudara-saudara Nias, Yahubu, angkat tangan. Angkat tangan. Adakah di Nias persekutuan rumah tangga? Ada. 6 kali saya ke Pulau Nias. Jalan di desa-desa. Nyanyi-nyanyi di kiri kanan. Ada. Sayangnya tidak dipenuhi. Memanggil nama Yesus itu nggak dipenuhi. Dalam namaku. Masih nama lain yang dipanggil. Jadi itu sudah mematuhi pesan Yesus setengah jalan. Kalau Anda konsentrasi panggil nama Yesus saja di tengah persekutuan rumah tangga, akan ada hasil-hasil yang bagus. Suami, istri, anak-anak, itulah persekutuan Injil Kristus yang sejati. Kami sudah melakukannya sejak tahun 1991. Sampai hari ini persekutuan rumah tangga. Dan begitu manisnya persekutuan itu, tidak ada yang bersengketa. Gak mungkinlah berdebat. Bang Yulian dengan istrinya berdebat, padahal lagi bersekutu di rumah. Ada Yesus hadir, masa mau berdebat? Gak mungkin. Dari situ datang kedamaian. Dan caranya mudah sekali. Caranya mudah sekali. Duduk bersama, suami, istri, anak-anak, lalu boleh nyanyi, boleh berdoa. Khotbah? Gak ada khotbah. Tidak ada khotbah, gak perlu. Kenapa? Yesus bisa berkhotbah ke dalam hati anak-anak, ke dalam hati setiap orang. Maka waktu kami bersekutu tahun 91 sampai anak-anak dewasa, acara khotbahnya apa? Buka kitab Amsal. Tanggal berapa sekarang, Nak? Tanggal 14, Pak. Amsal 14. Baca sampai habis.
Habis dibaca, saya tanya, kau anak pertama, kau dapat pelajaran dari Tuhan nggak waktu baca tadi? Iya Pak. Di ayat mana kau dapat? Ayat 28 Pak. Bacalah. Apa pelajaran yang kau dapat? Saya nggak boleh begini-begini Pak. Dia bisa mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus, bisa mendapatkan anjuran dari Tuhan Yesus. Orang tua nggak perlu khotbah deh. Ini zaman milenium. Ya, gue tahu modelnya bapak mau khotbah lagi katanya. Jelas. Lakukan itu. Dan itu persekutuan yang manis. Sehingga apa? Begitu senangnya mereka. Karena nggak pernah ditegur oleh mama dan papa. Nggak pernah diomel-omelin gitu. Mereka dapat teguran dari Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Secara rohani. Mereka dewasa dalam membaca Alkitab. Mereka mampu menyerap pelajaran dari Alkitab. Dan secara rohani pula, kami menjadi keluarga yang kompak. Mereka rindu untuk bertemu bersama. Apa daya? Satu orang di Amerika, di New Mexico, satu orang di Kanada, satu orang di Bali, satu orang di Ciputat. Hanya satu yang di rumah. Zooming. Zaman sekarang kita bisa zooming jarak jauh. Maka dari waktu ke waktu mereka minta, ayo kita zooming katanya. Dan ajaibnya kalau zooming gitu, mereka tetap minta pengarahan. Papa dulu deh kasih pengarahan. Hormat. Persekutuan rumah tangga itu paling dikenan oleh Tuhan Yesus. Maka kalau ada acara pernikahan selalu saya wajang. Suami dan istri, kamu harus duduk bersama setiap pagi. Bangun pagi, duduk bersama, berdoa. Kalau sudah punya anak, bisa baca persekutuan bertiga. Oh, kami lebih makmur waktu itu, anak kami 5. Jadi persekutuannya ber-7. Pembantu ikutkan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Dan nama Yesus saja yang dipanggil. Jangan ada nama-nama lain. Oke. Nah, kadang-kadang Yesus mengajar secara mundur. Kalau saya membaca dari ayat 19 ke 20, esensinya nggak ketemu. Saya membacanya, sekarang menyajikannya dari ayat 20 mundur ke 19. Mari baca. Dan dua orang daripadamu meminta apapun juga. Dua orang daripadamu dalam persekutuan ini. Saya bacanya mundur baru ngerti esensinya. Dari sini dulu baru ayat 19. 2-3 orang dalam bimbingan Yesus. Pasti mereka meminta sesuatu seturut bimbingan Roh Kudus saja. Yang perlu saja. Bukan seturut keinginan mereka. Pasti dikabulkan. Yesus tidak pernah bohong. Lanjut ya. Wajarlah zaman akhir ini Yesus tekankan lagi. Sekali lagi. Matius 24 ayat 14 ya. Dan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Masih ingat Matius 11 ayat 12 tadi? Injil kerajaan itu digagahi oleh iblis. Alkitab bahasa Indonesia tuliskan diserong. Udah digagahi. Sehingga apa? Injil kerajaan itu nyaris tidak diberitakan. Sehingga apa? Yang ada sekarang gereja-gereja saja. Yang bahkan tidak pernah khotbah tentang Injil. Pada zaman akhir ini kerajaan sorga yang Yesus mau tegakkan di bumi dikeroyok oleh 3 kekuatan antikristus. Kekuatan barat, USA, NATO, Australia, kekuatan komunisme, Rusia, RRT, Korea dan sebagainya. Kekuatan Islam, Daulah Islamiyah. 3 kekuatan kelas dunia itu mengeroyok supaya tidak jadi kerajaan surga ditegakkan di bumi. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Saudara, setiap kali ada pengenalan baru tentang aktivitas kehidupan rohani yang tertentu,
perlu segera berdoa. Mohonkan kemampuan untuk melakukan aktivitas itu dengan tekun. Tetap saja, saya banyak mengajak kita berdoa pada kesempatannya. Ucapkanlah dengan bersuara, itu adalah doamu. Ikuti saya pelan-pelan. Tuhan Yesus, makasih. Saya mau mentaati Dikau. Menyelenggarakan persekutuan Injili yang Tuhan sahkan. Maka saya bermohon agar Roh Kudus mengingatkan, bahkan memberi kemampuan untuk saya melaksanakannya di dalam keseharian kami sekeluarga, agar Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Di samping itu Tuhan, saya membutuhkan bimbingan untuk mampu memberitakan Injil. Mohon Tuhan memberi kesempatan untuk saya kelak belajar atau berlatih memberitakan Injil kerajaan sorga bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Udah ngomong ya, janjilah. Nah, ketetapan Raja Sorga. Hati-hati kalau Raja sudah menetapkan sesuatu, kalau tidak dipatuhi, risiko sendiri. Matius 24 ayat 12, sekali lagi, ya. Dan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi ini. Sudah durhaka umatku, kata Yesus. Maka aku keluarkan ketetapannya sekarang. Ya, dan kalian sudah durhaka umatku, dengar ketetapanku. Injil kerajaan ini harus diberitakan. Para hambaku mengaku umat Injil, tetapi enggan atau malas memberitakan kerajaan surga. Maka gugurlah klaim hamba mereka. Hambaku yang lain yang setia akan melakukannya bagiku. Ada hamba yang lain. Kita manusia tidak melakukan, hamba Kristus yang lain. Mari baca. Dan malaikat langit terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan semua bahasa dan kaum. Ada malaikat penginjil, saudara. Malaikat Tuhan itu ada yang punya spesialisasi menginjil. Dan mereka lebih lancar menginjil, lebih terambil daripada kita. Mereka bisa melayang kemana-mana dari kota ke kota dengan sekejap mata. Bukan seperti si Posma ini mau pergi ke Pekanbaru aja, berhari-hari ditunggu kesempatannya. Malaikat penginjil itu ada. Dan itu diberitakan pada kitab Wahyu. Lagi-lagi menjelang-jelang zaman akhir. Di zaman akhir ini saudara tidak mau menginjil, malaikat penginjil dikerahkan. Dan saudara tidak mendapatkan upah yang bagus dari penginjilan itu. Ingat baik-baik ayatnya. Nah, sekarang tema utama. Kedatangan Kristus kedua kali serta pengangkatan orang-orang pilihan. Sedikit orang yang berani memprediksi sebab. Ada 3 hal. Tidak berani memprediksi kedatangan Kristus itu. Tapi saya menjadi pribadi yang khusus karena nggak pernah sekolah teologi ya. Kenapa nggak berani memprediksi? Peringatan pertama, Yesus menyatakan pada Matius 24 ayat 26, ya, tetapi saat itu tidak seorang pun yang tahu. Di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini ayat yang ajaib loh. Saya juga tahu ayat ini. Saya juga tidak mau meramalkan hari dan saat kedatangan Kristus, enggak. Tapi dari pelayanan masa lalu, dari pengenalan saya akan Tuhan, saya tahu cara bekerjanya Tuhan di dalam menangani para pemberontak yang congkak-congkak. Dari situ nanti ketemunya.
Nah, sebab pertama ada peringatan dari Tuhan Yesus. Sebab kedua apa? Konsentrasi kebanyakan rohaniwan adalah kepada lingkup gerejanya sendiri, enggan mengamati perkembangan di luar gerejanya. Pokoknya ini gereja saya, ini saya gembalakan sudah cukup. Lalu saya dapat persepuluhan, dapat kolekte, itu sudah cukup bagiku. Gak perlu urusan di luar. Kalau ada gereja dibakar di Aceh, itu urusan mereka lah. Berarti Tuhan sudah tentukan mereka mengalami gereja dibakar. Gak begitu. Terjadilah hamba-hamba Tuhan yang cepat, yang tidak mau tahu urusan di luar gerejanya. Tapi kita harus mau tahu urusan luar itu. Kenapa? Karena nubuatan Yesus yang kita pelajari sekarang itu mencakup gereja dan seluruh dunia. Jadi kita perlu melihat semuanya. Lebih sempit lagi, mereka membatasi penelitian mereka dalam Alkitab saja. Padahal kondisi seluruh dunia diliputi oleh nubuatan Yesus. Kalau Anda buka YouTube, buka saja YouTube, Anda tulis saja Second Coming, akan banyak itu video disajikan. Atau Anda sajikan, Anda klik saja Rapture, pengangkatan, banyak itu. Dan semuanya itu berlomba-lomba menentukan hari kedatangannya. Dan sedihnya apa? Sedihnya apa? Mereka membatasi diri kepada perenungan Alkitab. Pelajari kitab Daniel. Tadi ada disebut Daniel pada Matius pasal 24 ayat 15. Pelajari Daniel. Tapi Yehezkiel juga banyak bicara tentang zaman akhir. Di Mazmur juga ada. Di Wahyu apa? Repot dipelajari itu putar-putar. Saya enggak tuh. Yang bernubuat Yesus, yang mau datang Yesus Kristus. Baca itu aja cukup. Asal mengerti pikiran dia. Gak perlu saya belajar pikiran Daniel kayak apa. Apa yang namanya arkeologi pada zaman itu seperti apa. Arti kata-kata enggak. Dan Yesus selalu bicara dengan istilah-istilah yang singkat, yang sederhana. Maka cukup dari Matius pasal 24 dan ditambah dengan 1-2 ayat di tempat lain. Saya bisa menentukan kira-kira kapan terjadinya. Dan ajaibnya, ketentuan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali adanya di mana? Kondisi di bumi. Pada kondisi di bumi yang tepat, Bapa akan perintahkan Kristus, turunlah nak, selesaikan itu. Makanya Yesus katakan gak ada yang tahu. Gak ada yang bisa tentukan. Bapa yang tentukan. Dan Bapa menentukannya dengan memandang kondisi di bumi. Saya juga ikuti langkah itu. Saya akan mengajak saudara melihat kondisi di bumi. Akan kelihatan kapan itu terjadi. Kapan kira-kira Bapak perintahkan. Oke, anakku turun kau ke bumi. Selesaikan itu. Beda metodologinya. Jadi nggak akan saya bawa Anda kepada belajar Daniel, belajar Yehezkiel, lalu videonya nanti bisa 3 jam loh videonya. Atau berseri-seri. Nah. Ya sesungguhnya apa-apa yang Yesus sabdakan sudah menjelaskan semuanya. Jadi jangan kemana-mana. Tapi guru Injil ini hendaklah seperti Yesus Kristus gurunya. Tidak mudah patah semangat. Sebab dia menaruh pikiran Kristus. Mari baca. Ya, hendaklah. Hendaklah kamu menaruh juga pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Kalau Anda mau tahu pikiran Kristus, sedikit banyak Anda bisa baca Alkitab. Tapi kalau Anda mau tahu perasaan Kristus, Anda akan memperolehnya di lapangan. Waktu melayani orang-orang, waktu melayani orang susah, persis seperti waktu Yesus memberitakan Injilnya 2000 tahun yang lalu. Dia memberitakannya di sinagog sekali-sekali saja. Tapi sehari-hari ada di lapangan. Bahkan gak pulang ke rumah. Dia tidur di taman-taman.
Jadi dari pengalaman dengan manusia-manusia itulah kita mengerti perasaan Kristus. Anda sekolah teologi ya, silahkan. Anda hanya akan tahu sedikit-sedikit tentang pikiran Kristus dari pembacaan Alkitab. Tapi tentang perasaan Kristus, gak banyak Anda dapat. Nah, dari pikiran perasaan itulah saya tahu bagaimana nanti terjadinya acara itu. Kecongkakan iblis dan manusia yang saya perhatikan. Nah, hari dan saat saya tidak peduli. Sudah dikasih tahu itu, gak usah ngotot, gak usah keras kepala. Tidak akan kita upayakan. Perkiraan masa terjadinya bisa. Dan caranya dengan melihat kecongkakan iblis dan manusia. Itu dia biarkan. Kecongkakan itu selama tidak mengancam kerajaan atau agenda Tuhan, masih akan dibiarkan. Tetapi jika sudah kelewat batas, sudah mengancam kedaulatan Tuhan, tindakan keras akan dilakukan. Hal itu tampak pada catatan di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Mari baca. Ya, wah. Engkau yang tadi berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak berdiri dan tahtku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Sampai titik ini, iblis belum terkena penertiban oleh Tuhan. Karena belum sampai pada tahapan yang membahayakan, yang tahapan yang mau merampas kekuasaan Tuhan. Ayat 14, ya. Aku hendak membatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai mati bumi. Kini iblis sudah kelewat batas. Maka iblis kena tindakan tegas. Kecongkakannya sudah tinggi. Sudah menyamai yang maha tinggi. Itu waktunya ditumpas. Sebaliknya, ya. Sebaliknya. Dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Begitulah cara Tuhan menindak kecongkakan. Di bumi ini sedang terjadi juga kecongkakan yang meningkat makin tinggi. Kalau sudah sampai batasnya, boom, selesai. Kedatangan Kristus kedua kali bisa kita ketahui dari kecongkakan manusia. Udah tahu kecongkakan manusia? LGBT itu udah berani demonstrasi di mana-mana. Itu kecongkakan. Udah dekat. Kecongkakan. Nanti yang lain yang lebih menentukan saya ceritakan. Jangan sekarang, ini masih pagi udah mau minta solusi aja. Nanti kita pada waktunya. Lagi-lagi, jangan kemana-mana. Cara bertindak yang serupa akan diterapkan atas kecongkakan manusia serta iblis pembimbing manusia congkak itu. Tuhan membimbing saya sehingga menemukan penyampaian Paulus tentang kecongkakan. Mari baca 1 Tesalonika 2 ayat 1. Tentang dan dari kemudian kita dengan dia, kami minta pada saudara supaya kamu jangan bekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah dari Tuhan. Perhatikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, maksudnya yang kedua kali. Jadi Paulus menuliskan hal itu dalam suratnya kepada orang-orang Tesalonika. 3, ya. Jangan kamu diri menyesatkan orang. Sebab sebelum hari Tuhan haruslah datang dan haruslah dinyatakan dalam manusia durhaka yang harus binasa. Zaman murtad, ada manusia durhaka yang makin hari makin congkak. Jadi urusannya di situ.
Ya, 4, yaitu bahwa dia menyatakan diri atau disembah sebagai Tuhan. Maka dia hidup baik dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. tidak. Kamu ingat bahwa itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, sehingga aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan menghabisinya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya, seolah ia datang kembali. LAI gunakan istilah membunuhnya. Itu saya tidak setuju. Yesus bukan pembunuh. Iblis membunuh. Saya periksa bahasa Inggrisnya. Menghabisinya. Will consume. Lebih sopan daripada membunuh. Dan akan memusnahkan kuasanya sewaktu ia datang kembali. Ini kedatangan Kristus yang kedua. Kapan terjadi? Pada waktu ada murtad. Si pendurhaka meningkat makin tinggi menyamakan diri dengan Tuhan. Persis seperti Yesaya 14 yang kita baca tadi. Pada saat itu akan dilibas. Pada saat itu akan datang perintah dari Bapa. Turunlah kau nak ke bumi. Tindaklah itu. Jadi saya bicara metodologinya. Bukannya cari-cari, hitung-hitung pakai gematria, pakai penanggalan. Di sorga nggak ada penanggalan. Di sorga tidak ada kalender. Tidak ada sekat-sekat waktu di sorga. Di sorga sana adalah waktu itu berjalan lurus saja seperti alun gelombang di laut. Nggak ada sekat. Maka Tuhan bicaranya apa? Peristiwa. Waktunya itu jadi waktunya itu diandalkan kepada peristiwa. Sama seperti kalau saudara belajar kitab Tawarikh. Yang bukan kalender dipakai. Pada zaman pemerintahan Yosia, pada zaman pemerintahan Daud, pada tahun kesekian. Peristiwa demi peristiwa yang dibahas, bukannya kalender. Nah, inilah kata kuncinya. Kapan manusia congkak makin meningkat, pada saat itu dilibas. Kapan? Kalau sudah membahayakan kedaulatan Tuhan di bumi. Cara Tuhan bentur dan padamkan kecongkakan. Bapa Surgawi akan perintahkan Kristus turun ke bumi untuk kedua kali. Itulah sebabnya Yesus sabdakan, tiada yang tahu, hanya Bapa sendiri. Jadi Bapa memperhatikan kondisi di bumi. Ada si murtad makin hari makin meninggikan dirinya. Pada saat mencapai batasnya, diperintahkanlah Kristus turun kedua kali. Dibenturlah. Habis itu. Jelaskan gambar ini. Ada masa siksaan yang dahsyat di bumi. Ada Kristus turun kedua kali. Dan itu tergantung dari sini. Bukan tergantung dari kehendak Tuhan. Jelas. Dengan cara membuntur demikian, hari dan saatnya Kristus datang kedua kalinya, tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa sendiri. Dan waktunya ditentukan oleh saat memuncakkan kecongkakan manusia antikristus beserta antikristus yang iblis. Tinggal mengamati saja peningkatan kecongkakan manusia dan iblis. Dan itu tampak kelak dari pelaksanaan agenda PBB. Persekutuan bangsa-bangsa sedang mengembangkan tatanan dunia yang menjamin kesejahteraan masyarakat dunia secara menyeluruh. Amati PBB, Anda akan tahu, sudah semakin dekat waktunya. Amati PBB, hari ini sudah ada kitab suci semua agama. Hari ini PBB sudah berani mengecam agama Kristen dan Islam. Kenapa? Karena agama Kristen dan Islam menolak LGBT. PBB sudah mengecam agama Kristen.
Jadi udah makin meningkat kecongkakannya. Makanya saya berani katakan sudah dekat waktunya. Saudara-saudara yang sekarang belum pensiun, rasanya saudara akan lihat itu. Kita akan lihat lagi agenda PBB lebih jauh lagi. Nah, kita amati agenda PBB ini. Anda amati, Anda bisa perkirakan kapan datangnya. Mari baca PBB dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Mari baca bersama-sama dari pihak manusia. Dari pihak manusia. Baca sama-sama. Manusia didorong iblis, ternyata ada agenda tersendiri, merancang agar bumi diperintah oleh PBB oleh satu tangan. Satu tangan. Dari mereka adalah menata suatu agenda untuk memperbaiki kehidupan seluruh manusia di bumi, mengembangkan masyarakat yang damai, bebas dari perang, kemiskinan, kelaparan, sakit penyakit, dan sebagainya, setara dengan kemakmuran bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Tetapi untuk berhasil, agenda itu perlu dijalankan secara bersama, terkoordinir antara negara-negara berdaulat yang maju. Lalu disadari tidak mungkin berhasil jika hanya sebagian negara yang bergerak. Lanjut. Manasui. Negara-negara maju mengorbankan sebagian dari kemakmurannya demi menolong negara-negara miskin. Maka suatu koordinasi sukarela yang diikuti oleh seluruh negara-negara anggota PBB tidak mungkin dilakukan, sebab di PBB hanya ada sekjen yang tidak mengemban wibawa pemerintah. Koordinasi sukarela kalau betul-betul ringkih sekali, mudah saja telah diabaikan oleh negara-negara donatur. Jalan keluarnya, negara-negara berdaulat, termasuk para donatur, harus lebih dulu ditundukkan kepada PBB agar rela diatur. Jika perlu melalui penekanan politis atau membuat mereka jatuh miskin sehingga meminta bantuan pertolongan dari PBB tanpa merasa dipaksa. Boleh saja negara-negara yang membangkangi dibikin menjadi makmur bila perlu dengan cara jahat, namun harus dilakukan secara tersembunyi sehingga tidak dapat diperkarakan oleh pengadilan internasional. Kata kuncinya adalah perfect crime. Melalui cara-cara jahat yang tidak dijaga oleh hukum internasional, diharapkan dapat dipaksakan, ditunjuk dan dilantik seorang ketua umum yang memiliki kapasitas untuk memaksakan koordinasi antar negara-negara. Sebab sejak 1945, tahun berdirinya PBB, hanya ada sekretaris jenderal dengan kapasitas berkoordinasi sukarela saja, tanpa wibawa untuk memaksakan koordinasi yang kuat. Masuklah para globalis, orang-orang sumber daya yang biasa melakukan perfect crime dalam urusan perbankan dan sistem moneter, bahkan penguasa sistem moneter internasional. Untuk melancarkan pekerjaan mereka, kebanyakan oknum globalis berstatus stateless atau tidak berwarga negara. Mereka mempunyai paspor stateless, sehingga kalaupun kejahatan mereka terungkap, tidak ada negara yang mengadili mereka, jangankan menghukum. Maka disusunlah suatu agenda pengembangan berkelanjutan, Sustainable Development Agenda, demi mencapai keadaan ideal bagi kehidupan manusia dengan sasaran pencapaian. Bagus kan? Bagus kan? Demi mensejahterakan manusia di bumi kan bagus kan? Tapi dari sudut pandang Tuhan beda. Karena Tuhan punya agenda menegakkan kerjaan surga di bumi dan segala kesejahteraan itu akan dipersiapkan, diberikan oleh Tuhan. Nah ini manusia dikendalikan oleh iblis mau menyaingi Tuhan. Menyaingi Tuhan lalu bikin agenda sendiri. Agenda yang dibangun itu akan memberikan utopia, kemakmuran. Dan ini bukan pertama kali bicara begitu. Utopia yang pertama itu adalah agendanya Yahweh. Waktu Musa diperintahkan ke Mesir, bebaskan umatku, bawa mereka ke Kanaan, aku menjanjikan bagi kalian tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu. Tolong dijawab, siapa yang bisa jawab? Tercapai enggak itu? Musa menjemput bangsa Israel dari Mesir. Terjadi? Terjadi. Tiba di sungai Yordan. Lalu Musa boleh menyeberang? Tidak.
Semua bangsa Israel yang berangkat dari Mesir mati di sepanjang perjalanan 40 tahun lagi. Lalu masuk ke Kanaan dipimpin oleh siapa? Oleh Yosua. Anda baca kitab Yosua, itu penuh penaklukan bangsa-bangsa demi mencapai utopia Yahweh, suatu tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu. Ini juga melimpah susu dan madu nanti kalau Anda baca. Jadi manusia mengusahakannya dengan cara menjegal Tuhan. Mari baca. Nomor 1, menghilangkan kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan. butir 6 ini, air bersih. Indonesia sudah mau melakukannya. Yang ditunjuk untuk membereskannya di Indonesia itu Pak LBP. Itu urusan dia. Jadi Indonesia berkoordinasi dalam urusan itu. Nggak menunggu ditaklukkan oleh PBB. Itu tadi baru 10. Masih 7 lagi. Ya, penataan kota. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kebahagiaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. 17 agenda untuk seluruh bumi. Namun ada satu di belakang layar yang tidak diceritakan. Agenda pengurangan penduduk bumi. Itu sudah mulai dilakukan jauh hari sebelumnya. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu bikinan manusia juga. Jadi itu juga dalam rangka pengurangan penduduk bumi. Keluarga berencana, siapa yang ikut keluarga berencana? Itu agenda mereka. Sejak tahun 1960 dikembangkan. Nah, kalaupun agenda rahasia itu tercapai, apakah agenda yang 17 butir tadi dapat dilaksanakan? Apakah agenda pembangunan sedunia dapat dijalankan dalam kondisi PBB sekarang? Tidak. Karena di PBB belum ada ketua. PBB adalah organisasi yang banci. Sejak ditegakkannya tidak ada ketua. Yang ada sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal itu tidak punya kemampuan memerintah. Hanya punya kemampuan berkoordinasi, sukarela. Itu yang terjadi. PBB inilah yang sedang disiapkan untuk menjadi tatanan dunia baru, pemerintah. Satu pemerintah di seluruh muka bumi. Dan akan ada satu presiden bumi. Itulah arahnya. Yang ada sekarang hanya seorang sekjen. Ya kan? Maka untuk menunjuk ketua PBB atau presiden bumi, perlu dilangsungkan sidang umum PBB yang akan menunjuk ketua umum yang disetujui secara aklamasi. Di situ bisa jadi sihir main lagi. Dipengaruhi. Ini lebih mudah tercapai jika negara-negara berdaulat sudah takluk kepada kehendak kelompok rahasia para globalis itu. Yang memperjuangkan berdirinya tatanan dunia baru. Suatu pendekatan untuk membuat setiap negara bertekuk lutut adalah merusak setiap negara. Calon pembangkang yang dirusak. Sudah dimulai dan terus dilanjutkan. COVID-19, vaksinasi pembunuh, wabah ikutan, itulah salah satu agendanya. Ya, lanjut. Masih. Masih ada sejarah yang mampu membangkitkan bencana alam di bidang manusia alias HAARP, suatu teknologi. yang mampu membangkitkan gempa bumi, banjir, hewan, semuanya dilaksanakan secara berbagai sehingga tidak terjawab oleh hukum internasional pun. Bukankah Karena itu sudah terjadi dalam kasus COVID-19, tsunami Palu dan lain-lain yang semuanya tidak terdeteksi selaku ulah manusia. Jika semua negara sudah diserang secara berkait, udahlah semua ditaklukkan kepada PBB untuk dikoordinir dalam gerak bersama demi kemajuan dunia.
mencapai kemakmuran global di bawah satu pemerintahan pusat, diperintah oleh satu iblis atau representasinya, antikristus yang manusia, presiden dunia. Itu agendanya. Kalau dunia sudah dipersatukan di bawah satu tangan yang bukan Tuhan, di bawah satu tangan iblis, berarti itu suatu apa? Suatu pemberontakan terhadap Tuhan. Berarti itu sudah membahayakan kedaulatan Tuhan atas bumi. Maka disitulah tindakan terjadi. Kecongkakan itu harus digilas. Ya, agenda. Agenda pembangunan berkelanjutan dari antikristus ini dirancang harus digulirkan mulai tahun 2030 oleh presiden dunia itu yang diharapkan akan segera akan ditunjuk. Tadinya itu dimulai tahun 2015. 17 agenda itu. Tahun 2023 ditinjau diperbaiki. Tahun 2030 rencananya digulirkan. Untuk menggulirkan itu harus ada presiden dunia. So, kira-kira tahun 2030 akan terjadi. Ditindak kecongkakan itu. Sesudahnya mungkin 1-2 tahun. Pokoknya lihat aja nanti. Kalau sudah terjadi ketua PBB, ditunjuk yang sekarang masih sekjen. Dan jangan kaget kalau nanti ketua PBB itu mungkin terjadi adalah orang yang Anda kenal. Rekan-rekan yang kini belum pensiun akan menyaksikannya. Saya udah berangkat ke awang-awang. Usia sekarang udah 82. Masa iya sih mau hidup sampai 90 tahun? Sombong amat. Oke, mari kita doakan agar agenda iblis itu digagalkan. Sama-sama kita doakan, baca ini. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, kami berada di pihak Tuhan. Kami bermohon Engkau mengerahkan malaikat-malaikat Tuhan dengan segala kuasa Yesus untuk menggagalkan agenda iblis yang akan dipaksakan atas dunia ini. Demi nama Yesus Kristus, segala rancangan harus digagalkan. Datanglah Tuhan Yesus Kristus, datanglah. Kedatangan Kristus kedua kali menghabiskan agenda itu.